Terungkap, Jerman ternyata sudah mempersiapkan diri saat Rusia sudah memulai Perang Dunia Ketiga tahun 2025 tanpa mereka sadari dokumen rahasia rencana perangnya bocor dan akhirnya diketahui oleh publik. Inilah rencana Jerman dalam Perang Dunia Ketiga. Setelah 2 tahun dan masih berlangsung, ketegangan antara Rusia dan Ukraina telah mengejutkan dunia karena menciptakan gelombang kekhawatiran yang merambat ke seluruh penjuru. Konflik yang terus berlanjut ini tidak hanya menimbulkan dampak lokal di wilayah mereka, tetapi juga telah mengguncang fondasi keamanan dan ekonomi global secara keseluruhan. Situasi krisis semakin memburuk. Konsekuensi dari konflik ini bisa meningkatkan resiko kelaparan, penurunan akses energi, serta lonjakan inflasi. Semuanya menjadi tantangan serius bagi stabilitas global. Jerman, yang selama ini dikenal sebagai salah satu penjamin keamanan di Eropa, kini juga sedang menghadapi pertanyaan yang serius mengenai kesiapan militernya yang awalnya mencapai 90%, kini menurun drastis hingga 20-40% saja. Oh my God! Wow! Sebab seperti yang kita ketahui, kekuatan militer sebuah negara sering menjadi penentu dalam peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah, mulai dari penaklukan wilayah hingga pembentukan aliansi internasional. Perang telah menjadi alat yang digunakan untuk menegakkan kepentingan negara-negara besar, baik itu secara langsung maupun melalui proksi. Eropa, dengan sejarah panjangnya yang syarat dengan konflik dan perang, memiliki peran khusus dalam konteks keamanan global. Negara-negara Eropa, termasuk Jerman, telah berperan sebagai pusat kekuatan dan konflik selama berabad-abad. Kekaisaran Jerman pernah berhasil menjadi raksasa industri, teknologi, dan ilmu pengetahuan Eropa, dan pada tahun 1913, Jerman pun menjadi ekonomi terbesar di Eropa. Bahkan hingga di era Perang Dingin, Jerman Barat menjadi salah satu pilar pertahanan Eropa dalam menghadapi ancaman Uni Soviet. Namun, setelah reunifikasi Jerman pada tahun 1990, ada penurunan yang nyata dalam anggaran pertahanan dan kesiapan militer Jerman. Di saat mereka bersantai dalam hal militer, Rusia diam-diam merencanakan sesuatu. Rusia berhasil membuat Eropa, terutama Jerman, ketergantungan pada energi dari Rusia dan telah menjadi titik fokus dalam analis keamanan nasional. Keterhubungan ini menciptakan ketergantungan yang kompleks dan seringkali menimbulkan dilema politik yang sulit. Invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2014 menjadi titik balik penting dalam dinamika geopolitik Eropa. Reaksi dari negara-negara Eropa, termasuk sanksi-sanksi dan upaya diplomasi, mencerminkan ketegangan yang berkembang di antara kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan. Kejadian ini memberikan pelajaran penting bagi Eropa tentang pentingnya solidaritas dalam menghadapi ancaman terhadap integritas wilayah dan keamanan nasional. Statistik menunjukkan bahwa persentase personil, peralatan, dan senjata nuklir yang siap untuk bertindak dari Jerman mengalami penurunan yang mencolok sejak akhir Perang Dingin. Bayangin aja, Jerman saat ini di posisi 19 masih kalah dari Indonesia yang berada di peringkat 13. Kalau dilihat dari kekuatan militer versi Global Firepower. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh pergeseran fokus negara ini dari prioritas militer ke peningkatan ekonomi dan pembangunan sosial pasca reunifikasi. Tahun ini, anggaran militer mereka hanya mencapai 72,01 miliar US dollar. Jauh berbeda jika dibandingkan Rusia yang anggaran militernya hingga 110 miliar US dollar. Oh my God! Wow! Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam peningkatan anggaran militer Jerman, terutama sejumlah hambatan politik dan sosial yang kompleks. Mulai dari resistensi politik di dalam negeri terhadap peningkatan anggaran militer, terutama di kalangan partai-partai yang berhaluan kiri dan gerakan anti-perang. Masyarakat lebih mengutamakan investasi dalam program-program kesejahteraan sosial, pendidikan, dan perawatan kesehatan daripada belanja militer yang dianggap hanya akan meningkatkan potensi konflik dan ketegangan internasional. Ya, nggak salah juga sih. Pada tahun 2018, Jorge Benitez dari Dewan Atlantik menyatakan bahwa kesiapan militer Jerman itu sangat buruk. Dengan unsur-unsur utama angkatan bersenjatanya seperti tank, kapal selam, dan jet tempur tidak beroperasi penuh dan sebenarnya tidak dapat digunakan untuk misi militer. Meskipun Jerman memiliki perekonomian yang kuat, militer Jerman dianggap sebagai salah satu yang terlemah di Eropa.
Bekas Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan pernah menyebut Jerman sebagai negara freeloader yang mengandalkan kekuatan NATO lainnya untuk keamanannya. Situasinya pun semakin memburuk karena hanya sedikit kapal selam dan Eurofighter yang siap tempur, serta kekurangan peralatan seperti pelindung tubuh dan peralatan malam. Jadi, Jerman harus mengubah arah kebijakan pertahanannya dan merestrukturisasi industri pertahanannya untuk meningkatkan kesiapan militer. Meskipun demikian, Jerman telah berkomitmen pada aliansi NATO dan berpartisipasi dalam berbagai operasi militer di seluruh dunia dan telah berjanji untuk mencapai 2% dari belanja PDB-nya untuk pertahanannya sendiri. Kontribusi Jerman terhadap NATO mencakup dukungan logistik, personil, dan peralatan, meskipun belum mencapai level yang diharapkan oleh beberapa mitra NATO. Dan invasi Rusia kedua ke Ukraina tahun ini membuat mereka mendapat kesempatan baru untuk melawan balik. Bocoran dokumen militer dari Kementerian Pertahanan Jerman yang diterbitkan oleh surat kabar Jerman Bild mengungkapkan rencana potensial Rusia untuk memulai Perang Dunia Ketiga setelah menginvasi Ukraina. Menurut dokumen ini, Rusia berencana untuk memperluas perangnya di Ukraina dan menyerang negara-negara sekutu NATO pada tahun depan. Rencana tersebut mencakup serangan hibrida di Eropa Timur, mobilisasi tambahan tentara, serta serangan musim semi besar-besaran terhadap Ukraina. Oh my God! Wow! Skenario potensial juga termasuk serangan di Baltik dan latihan militer skala besar di Belarus. Rencana tersebut menyoroti bagaimana Rusia berencana untuk memanfaatkan ketidakstabilan di Ukraina dan goyahnya dukungan Barat untuk melancarkan serangkaian serang. Meskipun Putin membantah rencana tersebut, sekutu Eropa menganggap serius ancaman Rusia dan bersiap-siap menghadapi potensi konflik. Jadi, apa yang dilakukan oleh Jerman? Mereka ini akan membangun militer dan kompleks industri pertahanan yang kuat. Nah, untuk saat ini, strategi terbaik bagi Jerman adalah memberikan dukungan logistik dan mungkin mengandalkan brigade tempur barat. Jerman akan bergantung pada Amerika Serikat dan mitra NATO lainnya untuk menangani beban yang berat. Angkatan Laut Jerman dengan tingkat kesiapan yang rendah sekitar 30% tidak akan efektif jika beroperasi sendiri, sehingga akan lebih berguna jika berada dalam formasi gabungan dengan Amerika Serikat atau negara-negara NATO lainnya. Demikian pula, Angkatan Udara Jerman akan disesuaikan dengan tugas khusus, dan mungkin tidak akan mampu mempertahankan operasi tempur intensif di garis depan. Upaya Jerman dalam memperkuat keamanan Eropa dan menjaga kredibilitasnya sebagai negara demokrasi barat tetap menjadi prioritas utama. Selain itu, warga Jerman kemungkinan akan mengubah rumah mereka menjadi tempat perlindungan bom jika perang besar di Eropa benar-benar terjadi. Laporan tersebut mengutip rancangan dokumen dari Kementerian Pertahanan Jerman yang mengindikasikan bahwa kementerian akan menyelesaikan pekerjaan pada rencana operasional alias Oplan yang diklasifikasikan pada bulan April. Jerman diproyeksikan sebagai negara transit yang penting untuk pengiriman senjata dan peralatan, bukan sebagai negara dengan garis depan yang aktif. Oleh karena itu, tentara akan dikerahkan untuk mengamankan jalan raya utama, stasiun kereta api, dan pelabuhan. Pemerintah juga akan bergantung pada warga sipil untuk melaksanakan beberapa tugas yang biasanya dilakukan oleh militer dan polisi, termasuk perlindungan pembangkit listrik. Dengan hanya ada 579 tempat perlindungan bom yang berfungsi di Jerman, rencana itu menunjukkan bahwa warga akan mendirikan tempat perlindungan mereka sendiri di ruang bawah tanah dan garasi. Kepala Kantor Federal untuk Perlindungan Sipil dan Bantuan Bencana, Rob Tisler, yang dikutip oleh Bild, menyatakan bahwa pembangunan tempat penampungan baru tidak lagi memungkinkan karena keterbatasan waktu. Sebagai tanggapan atas ancaman dari konflik Rusia-Ukraina, Jerman telah mencari cara untuk meningkatkan jumlah tentaranya. Pemerintah menetapkan tujuan untuk meningkatkan jumlah tentara Bundeswehr dari 183.000 menjadi 203.000 pada tahun 2031. Nice. NATO juga telah berkomitmen untuk dapat mengerahkan setidaknya 300.000 tentara di Eropa Tengah dan Timur, sambil juga membangun infrastruktur militer di Polandia, negara-negara Baltik, Rumania, dan negara-negara lain di benua itu. Menteri Pertahanan Boris Pistorius baru-baru ini mengungkapkan kekhawatiran bahwa Rusia dapat menyerang negara NATO dalam waktu 5 hingga 8 tahun, meskipun kemudian menyesuaikan penilaiannya dengan menyatakan bahwa saat ini ia tidak melihat adanya bahaya serangan Rusia terhadap wilayah NATO atau negara mitra NATO manapun. Di sisi lain, Rusia menolak klaim bahwa Moskow merencanakan serangan terhadap NATO.
menyebutnya sebagai perang informasi belaka. Eropa disebut sengaja menakut-nakuti warganya sendiri.